Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratno, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Pesurungan Lor 1 Kota Tegal. Mahasiswa PTG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 LPTK FTIK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor peserta PPG 337620000266 dengan nomor induk mahasiswa 214110408183 dengan nomor uji kinerja 2021709331. Berikut adalah bukti bahwa saya telah melakukan pendaftaran UKM PPG tahun 2021. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November tahun 2021, saya akan melakukan uji kinerja di kelas 6A dengan materi pelajaran Indahnya Saling Menghormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Sebelum Pak Guru memulai, Pak Guru mau tanya dulu, ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Halo. Kenapa? Tahu ya. Mudah-mudahan mereka semua sehat dan besok sudah bisa mulai masuk kembali. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan belajarnya, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghormati. Ini masih terkait dengan Quran surat Al-Kafirun. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa ini maka dalam proses pembelajaran hari ini akan berjalan dengan baik dan kita semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak semuanya berdiri. Dari Bandung
tentang indahnya saling menghormati. Kompetensi dasarnya yang pertama, kita akan mengetahui makna dan isi kandungan Quran surat Al-Kafirun. Yang kedua, kita bisa mencontohkan perilaku toleran dan simpati sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun. Nah, ini tujuannya apa? Setelah kita belajar pada hari ini, maka yang pertama kita akan bisa memahami makna isi kandungan Quran surat. Yang kedua, kita bisa menunjukkan perilaku toleran dan simpati sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun. Itu dua tujuan kita. Baik. Pak Guru mau nanya, masih ingat pelajaran pekan kemarin tentang apa ya? Quran surat Al-Kafirun dan artinya. Masih ya? Hafal? Masih hafal enggak? Hah? Sudah hafal? Sudah tidak hafal? Nah, kita lihat dulu. Tahu ini gambar apa aja ini? Nah, yang pertama apa ini? Ada masjid, ada gereja, ada pura, ada wihara, ada kelenteng. Di Indonesia ada berapa agama ya yang diakui? Ada 6, pinter ya. Di Indonesia agama yang diakui oleh pemerintah ada berapa tadi? 6. Apa saja? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 ya. Ini tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Masjid tempat ibadahnya agama Islam. Gereja Kristen atau Katolik ya. Pura agama Hindu. Wihara agama Buddha. Kelenteng agama Konghucu. Nah, karena keberagaman agama di Indonesia dan juga suku bangsanya ada banyak ya, maka kita sebagai umat muslim dan sebagai warga negara yang baik harus mempunyai rasa toleransi terhadap saudara-saudara kita yang beragama lain dan yang bersuku bangsa yang lainnya. Nah, toleransi ini merupakan implementasi dari Quran surat Al-Kafirun yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, untuk mengingat kembali pelajaran yang kemarin, kita lihat yang ini. Kita dicermati lagi. Surah Al-Kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukmulah agamaku.
Baik, ini tadi Quran surat Al-Kafirun dan artinya. Minggu kemarin kita sudah belajar itu, mudah-mudahan ini mengingat kita kembali dan semakin lebih hafal lagi. Baik, kita akan mengkaji satu persatu isi kandungan dari masing-masing ayat di Quran surat Al-Kafirun tersebut. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bersama-sama yuk. Dari yang keempat. Artinya apa sini? Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Ayat yang pertama. Ya. Isinya apa ini ayat pertama? Isinya ayat pertama ini jawaban Allah melalui Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir. Jadi Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang kafir, maka jawabannya melalui Nabi Muhammad. Qul, katakanlah ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ya, ingat ya. Ayat pertama berisi jawaban Allah melalui Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir. Dan yang kedua, siapa itu orang kafir? Ya, orang kafir itu orang yang tidak beragama Islam. Tadi di awal disampaikan, ya, ada orang beragama Kristen, ada yang Hindu, apalagi Katolik, Buddha, Konghucu. Ya. Di Indonesia ada 6 agama itu, ya. Orang yang tidak beragama Islam berarti orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu orang kafir. Ya. Ini ayat yang pertama. Yang pertama isinya jawaban Allah melalui Muhammad, dan yang kedua orang kafir itu orang yang tidak beragama Islam. Oke ya. Jelas, ada pertanyaan? Belum ke ayat yang kedua? Kok sementara ya. Baik, dilanjutkan ke ayat yang berikutnya. A'budu ma ta'budun. Ayo bareng-bareng. Kelompok ini baca. Yang pojok artinya? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu suka. La a'budu ma ta'budun. Artinya apa? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Isinya apa ini? Yang pertama, orang Islam tidak boleh beribadah dengan tata cara ibadahnya agama lain. Kalau umat Islam beribadah di mana ya tadi ya? Di masjid. Nah, kalau orang Islam ikut ke gereja boleh enggak? Enggak. Ya ini, karena ini orang Islam tidak boleh beribadah dengan tata cara agama yang lain. Dan yang kedua, umat Islam hanya menyembah pada Allah. Siapa yang kita sembah? Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Kita umat muslim hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak yang lainnya. Ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Ayo baca bareng-bareng. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan menyembah apa yang kamu sembah. Isinya apa ini ayat yang ketiga? Sama, umat agama lain, umat Kristiani, umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu juga tidak boleh beribadah kayak kita sholat gitu ya.
kita ngajak teman kita yang agamanya Kristen, ayo ikut sholat Jumat misalnya, tidak boleh, ya. Karena kita masing-masing mempunyai tata cara peribadatan sendiri, tidak boleh dicampur adukkan. Ya. Tidak boleh kita hari ini saya sholat, hari besok Ahad kita ke gereja, ikut temennya yang Kristen, suatu saat ikut temennya yang lain ke pura atau ke wihara, nggak boleh. Ya, ini ya ayat yang ketiga. Berikutnya ayat yang keempat. Pojok, jalan baca ayat keempat. Artinya dan aku tidak pernah menjadi penyembah bagi kamu sembah. Isinya apa ini? Umat Islam tidak boleh. Hari ini sholat, besok ke gereja, besoknya ke mana lagi? Anda boleh, ya. Ini. Kita tidak boleh mencampur adukan agama. Yang kedua, umat Islam harus menjalankan ajaran agama sesuai dengan sholat kita itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Karena apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu atas wahyu dari Allah. Jadi kalau di hadisnya solu ro'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya Rasulullah sholat, itu wahyu dari Allah. Jadi sholat kita itu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ibadah yang benar, ya. Itu ibadah yang benar, tidak mencontoh yang lainnya. Apalagi mencontoh agama yang lain. Paham ya? Baik, sampai ayat keempat ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat yang ke-5. Baca bersama-sama yuk. Dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Maksudnya ini, umat agama lain umat agama lain juga nggak boleh niru kita sholat 5 waktu kayak gitu ya. Nggak boleh, ya karena peribadatan kita masing-masing itu berbeda. Kita tidak boleh niru ibadahnya mereka, juga mereka umat lain tidak boleh meniru ibadahnya kita. Jadi sendiri-sendiri kita ibadahnya sholat 5 waktu, mereka biar dari gereja, ke pura, ke wihara, ke kelenteng, ya. Sendiri-sendiri ibadahnya, tidak boleh mencampur adukan. Oke, dilanjutkan ayat yang terakhir. Baca bersama-sama ayo. Lakum dinukum waliyadin. Nah ini harus ditetapkan. Lakum dinukum waliyadin. Apa artinya? Untukmu agamamu, untukku agamaku. Silakan kalian beragama apa? Saya Islam. Saya Islam, silakan kamu beragama yang lain. Ini agama yang kita yakini benar ya. Mereka silakan meyakini kepercayaan dan agamanya masing-masing. Tidak boleh saling menjelekkan satu dengan yang lain. Tidak boleh saling menghina. Ya. Kita harus menghormati dan menghargai agama yang dianut oleh orang lain. Kita harus menghargai dan menghormati. Yang kedua, umat Islam tidak boleh memaksa orang yang beragama lain untuk beribadah seperti kita. Jadi kita nggak boleh memaksakan orang lain yang beragama non-muslim untuk masuk ke Islam, untuk beribadah kepada seperti ibadah agama Islam ya. Nggak boleh. Harus saling menghormati.
dan menghargai. Oke, ini sudah sampai ayat 6. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya ini ya? Tulis ini dulu. Kemarin artinya sudah ditulis. Sekarang ayat 1 menjelaskan tentang apa, ayat 2 menjelaskan tentang apa. Silakan dibuka bukunya dulu. Ditulis. Awalnya dari ayat 1. Ininya ya, ini kan belum tulis ini. Oke, silakan ditulis terlebih dahulu. Iya, penjelasannya. Baik, sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, kita mau bermain kartu. Nah, kita mau bermain kartu. Pak Guru punya kartu yang sudah dipotong-potong ini. Jadi isinya ayat Quran surat Al-Kafirun dan artinya dan juga penjelasannya, maknanya, pinter ya, maknanya. Jadi ada ayatnya, ada artinya, ada maknanya. Nah, tugas kalian adalah menyambungkan, menggabungkan ayatnya, disambung yang benar, kemudian dikasih artinya, kemudian di bawah dikasih maknanya. Kayak yang tadi, yang tadi kalian sudah pelajari, sekarang kita mau praktekkan. Seberapa jauh kalian sudah mengetahui tentang Quran surat Al-Kafirun. Baik, ini bagi per kelompok, silakan dibuka. Ada arti, ada ayat, dan ada maknanya. Silakan ditempel di kertas. Di kertasnya, nilainya. Sama dicari ayatnya, disambung, kemudian nanti artinya, bawahnya nanti maknanya ya. Ya kayak gini, terus ini artinya, nanti di bawahnya maknanya. Dicari yang pas ya, yang pas. Saya nyari ayat berikutnya, ayat yang kedua, disambungkan artinya mana, maknanya apa. Diurutkan, jangan sampai salah ayatnya ya. Urut ayatnya. Baik, yang sudah selesai maju dari kelompok 1 dulu. Silakan semua kelompoknya maju ke depan. Ke sini. Coba dibacakan dulu salah satu. Baris dulu. Ke sana. Silakan dipasang di kelompok 1. Ini dengan lo. Lagi tambahin, nggak satu. Apa-apa sudah? Apa-apa dulu, apa-apa. Silakan dibaca. Apa dulu?
Katakanlah wahai orang kafir. Namanya? Perhatikan, belum kali. Ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai kafir. Namanya? Jawaban Allah melalui Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir. Orang kafir adalah orang yang tidak beragama Islam. Baik, pasang. Kelompok 2. Ini. Abrogan Akbar. Oke, taruh. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan pasang. Jawaban Allah melalui Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir adalah orang yang Baik, pasang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Pahami tentang makna Quran surat Al-Kafirun. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan penilaian. Sebelumnya ada pertanyaan enggak? Tidak. Baik, kita lihat. Nah, ini kesimpulan dari Quran surat Al-Kafirun. Yang pertama, penegasan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan kaum muslimin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, umat Islam tidak boleh menyebutkan atau mempercayai Tuhan selain Allah. Karena itu merupakan perbuatan syirik. Menyebutkan Allah itu perbuatan syirik. Dan syirik itu termasuk dosa besar. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh syirik, tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, agama Islam melarang umatnya bertoleransi dalam hal akidah dan ibadah dengan umat agama lain. Yang keempat, agama Islam memperbolehkan bertoleransi dalam muamalah dan urusan kemasyarakatan. Umat Islam dilarang menghina dan mencela agama dan Tuhan lain. Coba lihat isinya tentang apa ya? Silakan diperhatikan itu isinya tentang apa? Tadi yang lagi makan agamanya apa? Ini tentang apa ya? Toleransi. Tadi ada dua anak kecil, satu yang lagi makan itu beragama apa kira-kira? Kristen. Anak pakai apa tadi ini? Kalung salib, ya dia agamanya Kristen. Kemudian ada anak datang pakai peci, bawa sarung, berlari, terengah-engah gitu loh. Mau apa tadi? Mau sholat Jumat. Sementara waktunya sudah mepet, ya. Sudah ada, sudah kayaknya nanti ketinggalan kalau lari, capek. Akhirnya siapa tadi? Dipinjemin sepeda oleh siapa?
Oleh yang Kristen tadi ya. Namanya siapa? Ya. Orang anak yang Kristen tadi meminjami sepeda anak yang Islam supaya dibawa untuk Jumatan supaya tidak tertinggal. Ini namanya agamanya Kristen meminjami sepeda orang yang beragama Muslim. Dan sebaliknya tadi ketika sudah pulang selesai, yang Islam tadi ngajak apa? Ngajak mampir ke rumahnya untuk makan, ya. Karena lagi makan masak enak ibunya ya, masak lele. Jadi diajak itu namanya toleransi, ya. Saling menghormati, saling menghargai, saling membantu antar sesama umat yang beragama lain. Jadi tidak pandang agama apapun, ya. Toleransi itu harus dilaksanakan kepada semua manusia, kepada umat yang lainnya. Nah, harapannya setelah kalian melihat ini, kita bisa menerapkan toleransi ini di kehidupan kita sehari-hari. Ini contohnya tadi ya, seperti itu. Saling tolong-menolong walaupun orang lain beragama beda dengan kita. Paham semuanya? Paham ya? Mudah-mudahan semuanya paham. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan mengerjakan latihan soal. Ya, setelah ini udah terakhir. Silakan bukunya ditutup. Kita mengerjakan. Tulis namanya. Toleransi. Mana sudah selesai? Ya, alhamdulillah. Yang sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Silakan. Yang sudah. Jangan lupa namanya ya. Tulis. Sudah semua? Ya. Baik, alhamdulillah. Sudah semua. Kita sudah belajar tentang Quran surat Al-Kafirun dan maknanya. Di dalamnya terkandung toleransi dan simpati. Kita harus bersimpati dengan orang lain yang kesusahan. Ya. Harus bertoleransi dengan siapapun, dengan orang yang beragama lain, dengan yang bersuku lain. Ya. Ini harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kira-kira seperti itu? Insya Allah. Baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, terutama untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Untuk pekan depan silakan disiapkan untuk materi selanjutnya. Baik, kita akhiri pertemuan kita. Sebelum itu ada pertanyaan? Mari kita tutup pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kita mau berdoa membaca surat Al-Asr. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.